Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah manajemen proyek pertemuan keempat kali ini kita akan membahas Project Scope Management. Apa itu? Jadi Scope Management itu terkait eh, kegiatan atau proses hal-hal apa saja yang merupakan bagian dari proyek untuk menghasilkan suatu produk, jasa, atau event seperti itu kira-kira kalau dia IO misalkan. Nah, apa saja sih yang menjadi bagian dari proyek itu? Nah, project scope management itu sebenarnya includes apa aja prosesnya, ya, harus di-clearkan di awal. Mana yang masuk ke dalam proyek, mana yang tidak masuk ke dalam proyek. Nah, jadi scope manajemen, scope project itu biasa disebut dengan ruang lingkup ya. Jadi memang eh, lingkup produk, lingkup project, lingkup jasa. Nah, ini berhubungan dengan eh, apa-apa saja ya yang menjadi hasil dari produk, hasil dari jasa dengan fitur dan fungsinya yang terkait. Apa saja yang terkait. Nah, hal tersebut itu berkaitan dengan hasil akhir apa yang dibutuhkan untuk memperoleh, menghasilkan produk, jasa, atau eh, output yang lain. Begitu. Ini bisa jadi proyek awal terpisah untuk menentukan ruang lingkup produk, atau bisa juga sudah ditetapkan nih sebagai bagian dari proyek. Jika produk tersebut adalah ponsel, ruang lingkup produknya adalah ukuran layar, cadangan baterai, kecepatan prosesor, jenis kamera, dan memori. Nah, ini adalah contohnya ya. Ruang lingkup produk adalah fitur dan fungsi yang menjadi ciri suatu produk, layanan, atau hasil. Nah, kalau misalkan contohnya adalah jembatan nih produknya, maka cakupannya akan terkait panjangnya berapa, lebarnya bagaimana, kekuatan bebannya bagaimana, speknya bagaimana, begitu. Nah, untuk contoh yang lain ketika produknya berupa terminal kereta yang baru, maka spesifikasinya itu bagaimana? Nah, itu harus dikelirkan di awal begitu ya. Nah, lingkup proyek itu merupakan pekerjaan yang akan dilakukan proyek untuk menghasilkan produk dari proyek tersebut. Begitu. Jadi, sudah ditentukan nih spesifikasinya sehingga ruang lingkup scope ini mencakup perencanaan, koordinasi, dan kegiatan di dalamnya agar ruang lingkup produk tersebut tercapai. Begitu. Dan ini menjadi bagian dari rencana manajemen proyek. Nah, untuk menentukan ruang lingkup yang telah selesai, pekerjaan yang telah dicapai itu mengukur dengan baseline lingkup dalam perencanaan manajemen proyek. Nah, kira-kira gitu ya. Lingkup proyek itu persyaratan produk dan pekerjaan yang diperlukan untuk membuatnya. Nah, di dalamnya ada perlu mendefinisikan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Apa yang di dalam dan apa yang di luar. Gitu, agar nggak ada nih yang abu-abu, ketidakjelasan gitu. Masuk mana sih gitu. Nah, jadi kalau dari PM Book edisi ke-6, ruang lingkup proyek itu pekerjaan yang dilakukan untuk memberikan produk, layanan, atau hasil dan fitur yang dan fungsi yang telah ditentukan. Begitu. Nah, kemudian ada istilah WBS atau Work Breakdown Structure. Disingkat WBS ya, Work Breakdown Structure. Nah, ini WBS. WBS tuh terkait apa aja sih? Project control, activity list, network diagram, resources, estimating, scheduling, budgeting, quality management, risk management, dan procurement management. Ini semua adalah hal-hal yang masuk ke dalam WBS. Nah, dengan adanya scope itu kita bisa memastikan bahwa memang ada pekerjaan proyek yang harusnya dikerjakan itu sudah benar-benar dikerjakan. Jangan sampai ada sesuatu yang
harusnya dikerjakan tapi keskip, terlewat begitu. Sementara pekerjaan yang tidak masuk dalam lingkup itu tidak dikerjakan. Jadi harus ada clear definition, jelas di awal, harus clear, ada kesepakatan awal antara klien atau owner dengan kontraktor atau tim proyek terkait apa saja yang akan dikerjakan dan apa sih yang tidak dikerjakan. Nah, kemudian ketika kita mau membuat project master plan, ya, yang pertama itu adalah planning. Pada tahap planning itu kita harus memastikan scope agar clear, jelas, terdefinisi dengan baik. Karena dengan adanya clear scope, scope yang jelas itu akan mempengaruhi kesuksesan proyek. Jangan sampai nih, misalkan sesuatu yang harusnya dikerjakan ternyata tidak dikerjakan. Atau sesuatu yang tidak dikerjakan justru dikerjakan. Itu akan wasting energy, wasting time, resources, dan sebagainya. Nah, stepnya tadi adalah plan, lalu execute, lalu evaluate. Nah, plan, execute, evaluate. Ketika makin kompleks proyek, scope itu menjadi hal yang sangat penting karena untuk membedakan mana yang dikerjakan dan mana yang tidak dikerjakan. Mana yang merupakan bagian dari proyek dan mana yang bukan bagian dari proyek. Nah, gimana sih scope yang baik gitu kan? Nah, minimal objektifnya, tujuannya adalah SMART. Project objektif yang SMART ini harus terpenuhi. SMART itu singkatan dari apa sih? S, spesifik. Spesifik itu artinya konkret, bahwa memang proyek tersebut konkret bisa dilaksanakan dengan spesifikasi yang bagaimana, tidak ngawang begitu ya. Kemudian M, measurable, artinya dapat diukur dengan ukuran-ukuran yang memang membuat kita menilai secara objektif, bukan subjektif. Misalkan luasnya, volumenya, kemudian sudah menghabiskan berapa sih biayanya, dan seterusnya. Kemudian hanya ada agreed upon, artinya sudah ada kesepakatan di awal. Realistik, itu memang benar-benar bisa dikerjakan. Dan time limit itu jadwalnya sudah jelas. Oh, sekian bulan, 6 bulan kah, 12 bulan kah, 24 bulan kah. Sehingga ketika sudah masuk bulan pertama, atau ketiga, keenam, atau ke-12, itu sudah tahu progres-progresnya. Oke, tahapan penentuan spesifikasi produk. Yang pertama, identifikasi klien atau customer atau stakeholder. Kemudian, identifikasi needs kliennya itu apa aja sih kira-kira, kebutuhannya apa saja. Dan spesifikasi itu harus jelas. Project manager berhak menolak jika ada perubahan yang signifikan pada scope. Nah, kecuali kalau ada kesepakatan berupa adendum untuk perluasan scope. Tapi perluasan pun juga harus jelas mana-mana yang dikerjakan, mana-mana yang tidak. Misalkan, membangun rumah yang modern dan minimalis. Nah, kalau cuma kata-kata membangun rumah yang modern dan minimalis, ini belum smart. Nah, maka smart itu bagaimana sih kok rumah modern dan minimalis? Oke, spesifik. Rumah modern itu yang bagaimana? Misalkan modelnya adalah apa namanya? Kira-kira definisi modelnya itu bergaya apa sih gitu kan. Minimalis itu misalkan luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, kemudian berisi berapa kamar sih gitu. Nah, kemudian berapa kamar, kemudian spesifikasi bangunannya itu bagaimana, kira-kira begitu. Spesifikasinya dapat diukurnya dari luas tadi, mau kamar berapa, satu kamar luasnya berapa, kira-kira gitu. Sudah ada kesepakatan. Kesepakatan terkait apa? Misalkan biayanya, biaya maksimal misalkan berapa pembangunan? 200 juta. Realistik kira-kira bisa dikerjakan nggak? Eh, contoh
yang tidak bisa dikerjakan misalnya 200 juta tapi mau luarnya adalah dilapisi emas, itu mustahil ya. Jadi ya sesuai dengan budget 200 juta itu apa saja sih ininya komponen penyusunnya. Kemudian time limit itu jadwalnya jelas, misalkan dibangun selama 6 bulan. Nah, itu contohnya untuk membangun rumah yang modern dan minimalis. Kalau cuma bilang rumah modern dan minimalis aja, ini tidak smart. Maka harus ada scope pendefinisian yang clear dengan smart. Nah, kemudian untuk project master plan. Nah, nanti kalian akan diberi tugas untuk membuat project master plan. Berisi apa sih? Yang pertama adalah objektif, tujuannya. Jadi kalian ingin membuat project apa? Tujuannya untuk apa sih? Gitu kan? Purpose itu mengaitkan latar belakangnya, latar belakang awal dengan tujuan proyek. Jadi informasi yang general, long term. Kemudian scope statement itu berbeda dengan project objektif. Scope tadi cenderung mirip apa? Smart. Deliverable itu outcome-nya atau hasil yang diserahkan kepada klien itu apa saja sih outcome-nya. Kemudian exclusion, hal-hal yang tidak masuk ke dalam proyek ya, itu apa saja? Kira-kira apa? Kemudian constraint, semua hal yang menjadi batasan atau kendala. Misalkan waktunya berapa lama, biayanya berapa lama, teknologinya pakai apa, apakah ada overtime atau lembur, dan seterusnya. Kemudian ada related project, yaitu proyek di luar scope, tapi tetap terkait dengan proyek. Misalkan akses jalan, PASUM, gitu kan, fasilitas umum. Kemudian asumsi, jika memang ada hal-hal yang eh, apa namanya membatasi atau belum ada data gitu ya, itu silahkan dimasukkan ke dalam asumsi. Kemudian stakeholder analysis, identifikasi semua stakeholder untuk dibuat strategi engagement-nya. Nah, konsep kunci untuk manajemen lingkup proyek yaitu lingkup merujuk pada lingkup produk, yaitu fitur-fitur atau fungsi yang menjadi ciri produk layanan atau hasil, atau lingkup proyek. Pekerjaan dilakukan untuk menyediakan produk layanan atau hasil dengan fitur dan fungsi yang ditentukan. Kemudian siklus hidup proyek itu melalui satu kesatuan dari prediktif ke adaptif atau agile. Nah, pendekatannya prediktif bisa, kemudian hasil proyek ditentukan pada awal proyek dan setiap perubahan pada lingkup diatur secara progresif. Jadi selalu dipantau per progres. Pada pendekatan adaptif atau agile, hasil kerja dikembangkan lebih dari satu iterasi. Nah, penyelesaian lingkup proyek itu diukur melalui perencanaan manajemen proyek. Penyelesaian lingkup produk diukur berdasarkan persyaratan produk. Baik, berikutnya adalah tugas ya. Nah, ini adalah tugasnya. Yang pertama, silahkan diskusi tentukan topik ya. Sebenarnya minggu kemarin sudah ya. Lalu buat project master plan-nya, buat latar belakangnya, usulannya, skupnya, kemudian eh, coba akan dipresentasikan ya, tapi secara sederhana terlebih dahulu. Yang penting ini topiknya, latar belakangnya, usulannya, skupnya yang memuat SMART. Nah, SMART itu apa? Sudah dijelaskan sebelumnya, specific, measurable, agreed upon, realistic, dan time limit. Nah, ini ada objektifnya, purpose, scope statement, deliverable, exclusion, constraint, related to project, dan adanya asumsi serta stakeholder analysis. Itu adalah untuk penugasan eh, pertemuan ini. Baik, kali ini kita tadi sudah membahas terkait scope ya, itu scope. Kemudian sudah ada penjelasannya, ada contohnya, dan ini adalah tugasnya. Baik,
Kalau begitu, saya akhiri background hari ini dengan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.